Perkenalkan, nama saya Maria Theodora dengan NIM 203022. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangka dan otot. Rangka tubuh, jika dilihat dari letaknya, rangka dibagi menjadi dua, yaitu rangka endoskeleton yang ada di dalam tubuh dan rangka eksoskeleton yang ada di luar tubuh. Susunan rangka yaitu ada 3 kelompok rangka yang menyusun rangka manusia, diantaranya 1. Rangka kepala atau tengkorak, terdiri dari beberapa bagian tulang seperti tulang bagian kepala, juga tulang bagian muka. Yang kedua, rangka badan. Rangka badan juga tersusun dari tulang-tulang tertentu yang meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul. Yang ketiga yaitu rangka anggota gerak. Bagian inilah yang mampu membantu pergerakan manusia. Rangka anggota gerak dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu rangka anggota gerak atas dan bawah. Rangka anggota gerak atas terdiri dari 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulas hasta, 28 ruas tulang jari tangan, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan. Yang kedua yaitu rangka anggota gerak bawah, tersusun dari 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 tulang paha, 28 ruas tulang jari kaki, 14 tulang pergelangan kaki, dan 10 telapak kaki. Selanjutnya yaitu sistem gerak otot. Ada 3 ciri atau karakter dari otot, yaitu kontraktilitas yang berarti bisa memendek, ekstensibilitas yaitu dapat memanjang, elastisitas artinya otot bisa kembali ke bentuk semula setelah memanjang maupun memendek. Eksitabilitas yang berarti kemampuan otot dalam respon stimulus yang diberikan oleh neuron motor. Mengapa otot bisa bergerak aktif? Karena adanya rangsangan dari saraf. Jika otot rangka mengalami kontraksi, tulang pada tubuh manusia akan tertarik. Ketika tulang tertarik, gerakan pun terjadi. 2 contoh gerakan otot pada tubuh manusia yaitu 1. Gerak otot sinergis adalah dua atau lebih otot yang bekerja sama dan mempunyai tujuan yang sama pula. Yang kedua yaitu gerak otot antagonis, merupakan pergerakan 2 otot atau lebih yang menghasilkan efek gerak pada tulang ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, pengelompokan otot. Terdapat 3 jenis otot yang dibagi berdasarkan fungsi dan anatominya. 1. Otot rangka atau otot lurik. Otot rangka adalah otot yang bekerja di bawah kendali saraf sadar atau saraf volunter atau juga disebut sebagai sistem saraf somatik. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos berfungsi dalam menggerakkan organ-organ pencernaan tubuh, pembuluh darah, dan organ dalam lainnya yang bekerja secara otomatis atau tak sadar. 3. Otot jantung. Otot jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadila Putri Effendi dengan NIM 203025 akan menjelaskan tentang jenis-jenis otot. Otot terdiri dari 3 jenis, yaitu otot rangka atau otot lurik, otot polos, dan otot jantung. 1. Otot rangka. Rangka tubuh mampu bergerak karena aktivitas kontraksi dan relaksasi dari otot rangka. Oleh karena rangka tubuh disebut alat gerak pasif, sedangkan otot rangka disebut alat gerak aktif. Otot rangka bekerja atas kemauan kita. Pada saat kontraksi akan terjadi 2 macam perubahan, yaitu perubahan panjang dan perubahan tegangan. Ada 2 tipe kontraksi, yaitu kontraksi isotonik dan kontraksi isometrik. Pada kontraksi isotonik, tegangan otot tetap konstan dan panjang otot berubah. Pada kontraksi isometrik, tegangan otot meningkat sedangkan panjangnya tetap. Yang kedua, otot polos. Struktur internal otot polos tampak kurang terorganisasi secara teratur dibandingkan dengan otot rangka dan jantung. Susunan filamennya tebal dan tipis dapat dalam otot polos tampak hampir acak dan tersebar homogen. Organisasi sarkometrik dan pita Z-nya tidak ada. Otot polos dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu otot polos unit jamak dan otot polos unit tunggal.
Otot polos terdapat pada dinding pembuluh darah besar, saluran udara besar ke paru-paru, otot-otot mata yang mengatur lensa untuk melihat jarak jauh dan dekat, otot iris mata, dan otot pada dasar folikel rambut. Dan yang ketiga, otot jantung. Otot jantung menyusun organ jantung, mempunyai sifat antara otot rangka dan otot polos. Serabutnya mirip otot rangka tapi disarafi oleh saraf otonom dan dapat berkontraksi tanpa stimulasi saraf sama sekali. Sel otot jantung sering bercabang-cabang dan membentuk anyaman atau anastomosis. Ion Ca++ masuk ke sitosol dari retikulum saikoplasma maupun dari cairan ekstraseluler selama eksitasi jantung. Keunikan otot jantung yaitu potensial aksinya memiliki durasi puncak potensial yang jauh lebih panjang sebelum repolarisasi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis otot. Perkenalkan, nama saya Dwi Astanisi dengan NIM 203059. Di sini saya akan membahas tentang fungsi otot, di mana fungsi otot yang pertama ialah melakukan gerakan tubuh. Pada fungsi otot ini yang bekerja adalah otot rangka atau otot lurik. Otot ini menempel pada tulang manusia dan sebagian besar dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua, ada otot jantung dan otot polos. Secara kita tidak sadari, otot ini membantu membentuk detak jantung dan aliran darah ke seluruh tubuh manusia dengan menghasilkan impuls listrik, di mana otot jantung ini sering kita temukan di dinding jantung. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ada otot yang membantu proses pernapasan. Dalam sistem pernapasan juga dibantu dengan dikendalikan oleh otot. Nah, otot yang bekerja pada sistem pernapasan ini adalah otot diafragma. Kemudian yang keempat, ada juga fungsi otot dalam membantu proses pencernaan, di mana otot ini akan melemas dan menegang saat ada makanan yang melewati sistem pencernaan ini. Kemudian, otot ini juga membantu kita mendorong makanan saat kita sedang membuang air besar dan saat kita juga sedang muntah. Kemudian yang kelima, ada fungsi otot yang secara tidak sadari ini membantu keseimbangan tubuh kita. Nah, pada otot ini berfungsi untuk membantu kita melindungi tulang belakang dan dapat membuat kita berdiri secara seimbang. Kemudian selanjutnya ada otot yang mengatur postur tubuh. Nah, di mana kelenturan dan kekuatan adalah kunci untuk mempertahankan postur tersebut dengan tepat. Kemudian selanjutnya ada fungsi otot pada saat wanita hamil, di mana otot polos yang berada di dalam rahim akan bekerja menopang rahim tersebut seiring dengan berjalannya usia janin tersebut saat semakin membesar. Kemudian selanjutnya ada fungsi otot yang terakhir, ini membantu kita dalam melakukan gerakan penglihatan. Nah, otot ini terdapat dalam mata sehingga kita dapat mengedipkan mata dan juga dapat membuat kita mampu menyesuaikan jarak pandang, serta juga dapat menggerakkan bola mata kita ke segala arah. Dan juga otot ini akan berjalan sesuai dengan perintah kita dan juga dapat berjalan dengan otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Putri dengan NIM 203129. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang bentuk otot dan torus otot. Sebelum masuk ke materi, Nabila ingin bertanya kepada teman-teman. Apakah teman-teman tahu bagian tubuh apa saja yang termasuk ke dalam sistem gerak? Ya, yang termasuk ke dalam sistem gerak itu diantara lain adalah rangka, tulang, sendi, dan otot. Pada kali ini, Nabila akan membahas yaitu tentang bentuk otot dan torus otot. Otot adalah kata yang sering kita dengar. Apa itu otot? Otot adalah alat gerak aktif yang berfungsi menegakkan tulang sehingga menghasilkan sebuah gerakan. Jadi, otot itu sangat diperlukan bagi diri kita. Adapun bentuk otot diantara lain sebagai berikut. 1. Otot polos, 2. Otot lurik, dan 3. Otot jantung. Adapun bentuk dari ketiga otot tersebut antara lain 1. Otot polos berbentuk seperti
gelendong, sedangkan otot lurik berbentuk seperti silinder yang memanjang, dan otot jantung itu berbentuk seperti silinder bercabang. Adapun dari ketiga otot tersebut, mereka mempunyai letak masing-masing. Di antaranya adalah otot polos itu terletak di bagian tengah, sedangkan otot lurik terletak di bagian tepi, dan otot jantung terletak di bagian tengah atau di pusat sel. Setelah mengetahui letak dari bentuk otot, otot ini juga memiliki sifat kerjanya, di antara lain adalah otot polos itu sifat kerjanya tak sadar, lambat, dan tidak cepat lelah. Sedangkan otot lurik itu cara kerjanya sadar, bereaksi cepat, dan mudah lelah. Sedangkan otot jantung tak sadar, bereaksi lambat, tidak mudah lelah. Setelah membahas tentang bentuk otot, sekarang kita masuk yaitu kepada torus. Torus merupakan suatu penonjolan atau eksostosis yang terdapat di individu dari perkembangan yang baik dari otot-otot. Contohnya adalah torus mandibula pada orang yang tidak memiliki gigi. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Dwi Rahma Anggraini dengan NIM 203058. Saya akan menjelaskan tentang kelainan atau gangguan pada otot. Kelainan atau gangguan pada otot yang paling umum yaitu cedera, diikuti dengan simptoma atau kurangnya aliran darah ke otot. Adapun gangguan dan kelainan pada otot antara lain, yang pertama yaitu gangguan genetik. Gangguan genetik terbagi menjadi dua, yaitu muskular distrofis dan kardiomiopati. Gangguan pada otot yang berikutnya yaitu infeksi, terbagi menjadi gangrene, tetanus, virus, dan trichinosis. Gangguan selanjutnya yaitu cedera. Cedera bisa robek, bisa kesleo atau sprain, dan bisa cedera tumpul otot. Gangguan pada otot selanjutnya yaitu tumor. Tumor terbagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu yang pertama tumor primer bisa bukan ganas. Yang kedua tumor tidak ganas atau mioma. Yang ketiga miosarkoma, dan yang keempat tumor sekunder. Gangguan pada otot yang selanjutnya yaitu gangguan hormonal dan metabolisme. Gangguan ini terbagi menjadi yang pertama hipokalemia, hipokalkemia, ada gagal adrenal, dan penyakit tiroid. Gangguan pada otot selanjutnya yaitu keracunan dan obat-obatan. Banyak racun bahan kimia yang bisa merusak otot. Contohnya alkohol, aminokaproid acid, dan kloroquine. Gangguan pada otot yang selanjutnya yaitu gangguan aliran darah, yaitu kram otot. Pada umumnya terjadi akibat tidak lancarnya aliran darah. Selanjutnya ada cerebral palsy, cedera otak, dan gangguan otak. Selanjutnya gangguan vaskular perifer. Yang selanjutnya angina pectoris. Yang selanjutnya Parkinson disease. Yang selanjutnya sindroma compartment, dan yang terakhir exercise. Gangguan pada otot yang terakhir yaitu gangguan autoimun yang terdiri dari myasthenia gravis, lupus erythematosus, scleroderma, sarkoidosis, dan dermatomyositis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.